Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa memberikan kuliah karena memang ada acara rapat mendadak. Untuk itu materinya saya ganti dengan memberikan video ini. Silakan saudara pahami apa yang saya sampaikan ya. Luaran dari mata kuliah metodologi penelitian pengembangan ini adalah publikasi artikel pada jurnal nasional atau produk. Silakan saudara pilih mau yang mana, mau publikasi artikel pada jurnal internasional atau nasional, silakan mana saja milih, atau produk. Apa saja produk itu? Produk itu berupa hasil, sesuatu yang ada buktinya gitulah, berupa berupa software atau bahan ajar atau media pembelajaran atau LKS atau apapun. Jadi luaran dari mata kuliah ini adalah salah satu dari yang dua itu. Tergantung saudara, silahkan pilih yang mana. Nah, ini merupakan luaran yang dimaksud. Artikelnya tentang apa? Misalnya, silakan saudara menemukan apa yang mau saudara pilih. Nah, tentang apa? Misalnya tentang aspek kognitif seperti literasi matematik, berpikir lateral, proses berpikir, dan lain-lain. Kemudian misalkan mau memilih afektifnya seperti resiliensi matematik, gaya belajar, gaya kognitif, dan lain-lain. Atau mau menggabungkan dua-duanya. Saya mau kognitif dan afektif, silakan. Atau tentang fenomena kearifan lokal atau budaya pada suatu tempat, tetapi dikaitkan dengan matematika. Lebih dikenal dengan etnomatematika. Silakan kalau saudara tertarik dengan itu. Nah, tentunya semua itu harus didukung dengan artikel-artikel. Jadi saudara itu browsing artikel-artikel dari jurnal nasional terindeks Sinta atau jurnal nasional bereputasi. Jadi dari mana saudara menemukan insight atau menemukan masalah-masalah itu? Coba cari, coba rajin mencari atau membaca atau membuka jurnal-jurnal dan cari artikel-artikel tersebut. Kemudian luaran yang satu laginya tadi produk. Produk itu tentang apa? Nah, misalnya tentang multimedia interaktif pada materi matematika. Ambil salah satu materi matematika atau mau semuanya silakan. Misalkan materi dalam satu semester di SMP silakan. Dan berkaitan dengan produknya multimedia interaktif ini, berarti saudara harus mempunyai kompetensi di dalam komputer, di dalam teknologi gitu ya. Jadi nantinya hasilnya berupa software. Kemudian media pembelajaran yang berbasis digital sama aja. Jadi itu sama antara multimedia interaktif cuman beda beda redaksinya saja mungkin ya. Jadi sama kalaupun tentang media pembelajaran berbasis digital, saudara itu harus didukung dengan kompetensi menguasai komputer. Tapi tidak terbatas itu, saudara bisa belajar dari mulai sekarang supaya memiliki kemampuan yang lebih lebih dalam komputer. Kemudian boleh bahan ajar yang berbasis digital. Itu sama aja dengan yang tadi, cuman beda redaksinya saja. Atau bahan ajar berbasis etnomatematika menggunakan Adobe Flash sama aja.
Ini semua adalah berbasis IT. Misalkan saya mau bahan ajar yang ditulis artinya paper dalam paper. Silakan seperti itu, tapi harus memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Produk-produk kita dengan yang sudah ada. Jadi jangan sama kopas dari buku atau kopas dari skripsi orang lain yang sudah ada. Nah, itu berarti bukan produk yang baru, tapi produk yang sudah ada dari orang lain. Jiplak itu namanya, plagiat itu namanya. Jadi boleh mengembangkan produk yang sudah ada, analisis kelemahan-kelemahannya, kemudian saudara kembangkan. Itu boleh ya. Seperti tadi sudah disampaikan, dari mana saudara memperoleh inspirasi atau rencana dari luaran di atas? Dari luaran yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi inspirasi atau insight atau kita datang rencana yang akan dipilih luaran tidak datang tiba-tiba tanpa saudara banyak membaca. Jadi silakan cari artikel-artikel hasil riset atau hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang linknya sudah saya berikan sebelumnya. Nah, itu harus dicoba, harus rajin. Pilih semua yang terkait dengan tekan, pokoknya saudara ketik kata kuncinya misalkan kalau dari yang bahasa Inggris misalkan tentang pengembangan berarti development of multimedia interaktif atau multimedia interaktif development. Pokoknya itu kata kuncinya silakan saudara cari ya. Jadi dalam mata kuliah ini sesuai dengan namanya mata kuliah penelitian pengembangan, metodologi penelitian pengembangan. Jadi saudara harus mengembangkan sesuatu baik instrumen maupun produk. Sesuai dengan apa yang kita bahas di awal bahwa dalam dalam mata kuliah metodologi penelitian pengembangan ini adalah lebih cenderung kepada kita melakukan penelitian R&D atau Research and Development, itu metode penelitian yang mengembangkan tentang produk baru, benar-benar baru, atau memperbaiki yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda, yang baru gitu ya. Dan dari dalam penelitian pengembangan ini saya berharap saudara ini nyambung dengan rencana skripsi, itu saya harapkan. Jadi tidak kerja 2 kali nanti ya. Seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa apa yang dikembangkan, satu, instrumen sebagai alat pengumpul data untuk menulis artikel. Jadi yang dikembangkan itu di sini adalah instrumennya. Jadi sebelum saudara nulis artikel, kemudian publikasi tadi ke jurnal, saudara harus mengembangkan instrumen pengumpul data untuk memperoleh datanya. Kemudian dianalisis, kemudian dibuat artikelnya, kemudian dari artikel tersebut itu dipublikasi. Yang kedua juga pada saat saudara memilih produk itu kan pada saat saudara mengembangkan produk ada instrumen-instrumen yang harus dikembangkan berbarengan dengan produknya. Jadi dua-duanya ini apabila saudara memilih salah satu itu, semua ada instrumen yang dikembangkan dan ada produk yang dikembangkan. Itulah kunci dari mata kuliah metodologi penelitian pengembangan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pada video ini sebagai pengganti kuliah kemarin. Thank you for your attention. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Silahkan putar videonya bolak-balik supaya saudara dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.